Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mainan miskin, selamat datang kembali di Mainan Kuy. Kali ini gue nggak sendiri dan kali ini gue nggak nge-review mainan-mainan murah. Cuma gue di sini barengan sama owner dari toko mainan jadul. Dito Percussion ya? Bukan. Jadi gini, gue kenal sama Om Dito ini. Om Dito ini waktu bulan apa sih Pak? Maret apa April? Kurang lebih sebelum puasa sih. Mei berarti ya? Iya. Mei ya? Mei, jadi itu gue jual mainan, dia yang beli, dia sambil ke rumah gue. Keren loh, dia nunggu, gue tidur. Iya parah banget, datang ke rumahnya malah tidur. Terus gue di sini mau ngomongin aktivitas dia, men. Yang gue tahu tuh dia itu punya banyak mainan sampah. Tapi ada harganya gitu loh. Itu yang gua heran gitu loh. Terus dia ngoprek-ngoprek yang dari sampah jadi duit lagi. Brengseknya begitu. Gila loh, ini yang di belakang gue ini sampah, bukan, itu duit nih. Ini duit. Nah, asal sobat mainan miskin tahu aja. Pokoknya iya, pokoknya di Facebook itu doi terkenal banget. Banyak kan masih kenal di. Gua angkat tuh. Dia emang gitu. Masih skala kecil ini, masih skala kecil. Kalau udah punya gedung sendiri, ya kan kayak Geraha Tamnya tuh. Oh, iya. Ya baru deh tuh. Tok, ceritain dong Tok, lo ngapain aja Tok di sini Tok? Ngapain ya? Di sini tuh bisa dibilang jadi tempat ngoprek, ya tempat nyalurin hobi juga, ya. Hobi lo apa? FC ya? Hobi utama gue ngoprek bro. Ngoprek apa? Apa aja sih, gitu apa ya. Jadi nggak terpaku hanya soal mainan-mainan aja. Cuman untuk sekarang itu lebih prefer ke mainan karena zaman dulu tuh kayaknya gimana gitu ya, kayak punya mainan tuh susah gitu. Betul, kan sekarang udah ada. Ya sekarang udah harganya ada, kita udah punya penghasilan sendiri ya. Kalau kasarannya sih jatuhnya kayak balas dendam gitu. Betul, itu gue setuju. Tapi kalau hanya untuk menyalurkan balas dendam aja nggak mungkin karena akan menghabiskan juga dananya gede. Ya jelas, Jadi hobi mah. senang ya, jadi ya sambil berburu mainan sambil dioprek lah, seperti diperbaiki yang rusak-rusak. Nanti kalau memang ada dari teman atau dari komunitas atau dari sahabat-sahabat yang lain tertarik ya bisa dijual lagi. Jadi kasarannya hobinya dapet, duitnya juga dapet. Pokoknya mainan-mainan yang zaman dulu itu harganya tuh mungkin memang gak seberapa, tapi nilai nostalgia lah ya. Iya, ya kan? Jadi nilai nostalgianya itu yang nggak bisa disebandingkan dengan harga. Kalau kita ukur secara ini sih berbanding lurus bro. Jadi kalau mungkin dulu kita bakal berpikiran yang sama ketika kita mempunyai nilai, mempunyai uangnya gitu, pasti akan berpikiran itu mahal gitu. Iya. Sekarang juga berbanding lurus, cuman lebih bukan ke arah ke mahalnya sih. Langkanya rare-nya itu. Karena udah banyak barang-barang juga zaman-zaman dulu yang udah discontinue. Bener. Itu. Yang udah nggak produksi lagi. Iya, udah nggak produksi. Contohnya kayak mainan Tamiya tubruk tuh, Rasjir nggak produksi. Sekarang juga produksi keluarannya terbaru juga dari mall. Nggak ada yang Garuda Eagle. Kan kemarin sempet datang sih ke salah satu mall di Jakarta tuh, lihat kan. Ada yang betul-betul kayak Rasjir, cuman dia bukan Rasjir, mirip ya? Namanya Gago apa Goga gitu, lupa lah. Yang baru-baru. Yang baru tuh yang senjata bisa di custom. Kalau dulu kita mengenalnya kan Rasjir. Gitu. Kalau sekarang juga kan ada turnamennya malah. Iya, ada turnamennya. Beyblade, Bidaman, kan gitu. Ya kalau kita bilang mainan-mainan sultan lah, mainan-mainan anak-anak orang gedongan. Kalau kita paling zaman-zaman dulu paling mainnya apa sih? Kelereng. Toh kelereng juga sekarang mahal. Sekarang mahal itu, apalagi sekarang nyarinya yang kayak
apa sih namanya, sayap satu. Iya, yang dua. sayapnya tuh kebanyakan lebih dari 6 sih lebih dari 3 yang dicari. Kayak gitu-gitu. Kalau yang cuman Dulu tuh nggak kepikiran tuh. Iya. Lumayan. Dulu mah kita Sekarang ada yang- ambur-amburin, Iya, sekarang sekarang. jadi barang salah satu barang kolektor. Iya. Customer lu, konsumen lu dari mana aja? Kalau customer Paling sih paling dekat, paling jauh. rata-rata temen ya, teman-teman di chat itu, WhatsApp gitu, terus dari Facebook, dari Facebook paling banyak apa? Ya, dari ini kebanyakan sih WA, teman-teman WA tuh, teman-teman grup, kebanyakan nyari, karena kebanyakan juga nyari buat anak-anaknya. Paling jauh lu ngirim kemana? Paling jauh saya ngirim waktu itu ke Jepang. Lumayan Apa tuh? tuh, Mainan apa? yang mobil-mobilan remote sih, mobil-mobilan RC, kirim ke sana. Ongkirnya lumayan juga 500.000 ongkirnya sendiri. Tapi dia mau bayarin kan? Tapi dia yang bayar ongkirnya. Iyalah. Harga mainan emang murah, cuman karena di sana itu barang yang nggak Nggak ada. pas di sayanya ada, jadi orang berani mahal gitu, berani tinggi lah harganya gitu. Jadi rata-rata sih yang beli itu teman-teman sekolah, dulu teman satu sekolah, terus teman-teman satu kuliah, teman-teman satu kerja, teman-teman satu profesi. Bahkan juga yang reseller juga banyak dari saya itu. Iya, beli lagi. Soalnya Itu emang banyak nggak yang gitu. reseller juga gitu. Jadi teman-teman juga udah banyak yang jadi reseller, gue juga. Jadi dia nanti ngejualin lagi di tempat-tempat lain, di rumahnya. Yang pasti harganya beda lah sama yang beli. Kalau misalkan mainan apa sih namanya, mainan langka yang lo beli paling mahal Mainan langka yang paling buat lo jual atau buat lo sendiri lah koleksi, apaan? kalau dibilang paling mahal sih alhamdulillah nggak ada Nggak ada. nih yang paling mahal tuh, karena kebanyakan Harganya belinya sama. beli harga murah semua, cuman jualnya jual mahal. Iya, Kalau retail mahal-mahalan tuh. enggak gitu. Nggak, jarang lah. Ada sih, tapi yang bener-bener paling carinya tuh yang memang bener-bener tuh vintage gitu, bener-bener Ya, jadul, bener-bener yang rare gitu. Beranilah ngangkat tinggi gitu. Tapi juga itu dilihat dari kondisi keuangan Barangnya. juga, mau barangnya gitu. Kalau harganya tinggi banget semacam kayak robot-robot yang kayak gini, tapi yang buatan-buatan Jepang mah enggak lah, nggak mampu lah. Nggak ini juga kan namanya tidak. Berarti gua balik pertanyaannya. Mainan apa yang lo beli murah tapi lo jual paling mahal? Beli paling murah aja paling mahal banyak. Apa? Banyak. Kasih gua contoh. Contoh-contohnya nih kalau mainan-mainan zaman sekarang ya. Contoh-contohnya kayak tembak-tembakan tuh yang pakai peluru busa tuh ya, apa sih orang bilang tuh mereknya Nerf. Nerf ya. Dia jualnya belinya mau murah. Belinya mau murah, bangsa-bangsa 20.000, 30.000, ya jualnya 200. Kita kulik-kulik lagi. 300. Ya, tapi ngejualnya juga nggak sepasaran sih, pasti di bawahnya, di bawah pasaran. Karena ngejar biar cepet lah muternya barangnya gitu. Kalau di hargain pasaran sama aja sih. Soalnya kan kita ngejual barang second juga, kecuali barang baru. Kalau Tapi itu kan lu oprek dulu kan pasti. iya, Iya. dioprek dulu, dibersihin dulu, dioprek dulu. Banyak sih kalau barang-barang yang second tuh dioprek dulu. Karena barangnya kan pasti kan ada minusnya. Nggak mungkin, kecuali barang baru ya jualnya juga bagus. Tapi barang baru juga belinya juga dari teman-teman juga dapatnya murah kok. Banyak sih kalau bilang itu mah ada yang beli kayak model-model kemarin itu plastik isinya Craftsgear sama Tamiya belinya cuma 30.000, balik modal bisa 800. Tuh kan, nih, yang kayak gini-gini nih. Ya itu sih jatuhnya sebenarnya rezeki ya. Jadi Iya. bukannya saya apa ya, ini ngejual apa beli barang Dia murah tapi pinter enggak. dia nih. Itu namanya rezeki. Terus lu beli nih, Hmm. kan otomatis kan lu ada yang lu datengin atau ada juga yang lu lihat doang nih, kayak contoh di Facebook. Iya. Ada nggak pas lu lihat barangnya bagus, pas barangnya dateng, wanjay jelek banget, Wah. sampah, banyak gitu, banyak. harganya nggak sesuai. Harganya nggak sesuai itu banyak itu. Ada beberapa kali tuh, tapi nggak sering sih, beberapa kali. Jadi ya kalau dapat barang-barang yang kayak gitu, kalau dengan orang yang sama cukup sekali 2 kali lah. Cukup tahu lah Cukup ya. tahu gitu. Tapi kalau
untuk yang lain-lain ya, misalnya baru pertama kali beli dengan orang yang A misalnya, itu orang yang B, ya kita anggap aja bukan rezeki gitu aja. Mau beli lagi? Tergantung kondisi. Bisa ya, bisa enggak. Nggak menutup kemungkinan nggak beli lagi, nggak menutup kemungkinan, cuman lebih waspada. Tapi kan kalau misalkan kita nanya, barangnya aman om, engselnya gimana, ini gimana, aman. Kalau misalnya jawabnya cuma gitu, aman. Nah itu kembali lagi sih, kalau kita misalnya memang punya keahlian untuk memperbaiki suatu barang, kita berani istilahnya, ya udah kita gambling gitu ya, kita terima ya, bagus ya alhamdulillah. Kalau jelek ya mudah-mudahan di suatu hari bisa jadi pas. Tapi kan kalau misalkan figur kan nggak bisa digituin toh? Bisa, masa? Bisa, iya, bisa dong. Kita korek. Bisa dong, kan figur itu kan dari pabrikan kan nggak mungkin bikin figur itu langsung jadi satu cetakan, tuh nggak mungkin. Pasti ada beberapa cetakan yang kemudian dijadikan satu bagian gitu. Jadi kalau misalkan yang udah benar-benar letoy gitu, bisa lah, itu disyarat-syaratin bisa. Ya harus belajar. Gampangnya sih kalau kita buka gitu ya, ada baut-baut segala macam, atau nggak kita korek sedikit pakai gerenda kecil atau dicungkil sedikit. Bisa ya, lagi. Bisanya sih bisa. Pokoknya bisa lah ya. Bisa. Kan kembali lagi ke kitanya. Niatnya nih barangnya itu mau dipakai mau dijual lagi atau mau dikoleksi sendiri. Kalau koleksi sendiri ya anggap kreasi sendiri lah gitu. Kalau sendiri syarat-syaratnya kan bisa pakai solatif, kan bisa. Terus ini sumber daya mainan lo nih, sumber daya barang-barang lo ini dapatnya dari mana aja kalau boleh tahu? Sumber daya tuh barang-barangnya dari mana aja? Ya dapat dari teman-teman, dapat dari orang-orang yang datang ke sini juga ada. Ada juga orang yang saya hunting di Facebook juga ada, atau jalan-jalan ke pasar-pasar loak, atau berhenti-berhenti tukang gerobak yang lewat juga bisa aja. Oh, jadi lu yang gerobak-gerobakan lu berhenti juga kan? Kadang-kadang diberhentiin, pengen lihat ada apaan gitu kan. Selalu ada nggak? Harta karun tersembunyi. Jadi kalau kadang-kadang sih, kalau kita ketemu satu, kita bisa titip pesan gitu, Mas nanti kalau dapat lagi yang kayak gini-gini, mainan-mainan kayak gini, kabarin saya, mampir aja di depan rumah, nanti kalau mau cocok saya bayarin. Gitu. Paling jauh dapat mainan dari mana tuh? Paling jauh daerah. Oh di kampung. Kampung tuh di Selawi bro. Tapi mah ada ya. Di kampung-kampung gitu kan rata-rata kan mereka jualan mainan kan mainan kampung ya. Rata-rata mainan kampung, dan pastinya itu mereka toko lama. Toko ini ya. Toko lama. Gitu bukan ya? Toko lama. Beda sama toko loak. Oh bukan. Toko lama. Jadi yang memang udah bertahun-tahun dia berdiri jualan mainan gitu. Tapi kadang-kadang nggak cuma di toko mainan aja. Kadang-kadang suka dapet di toko buku, dapat mini 4WD di toko buku. Lupa sih waktu itu toko buku apaan, dapat tuh yang zaman dulu tuh yang udah sampai menguning begitu. Ya kalau dapat kayak gitu kan tinggal kita ngomong, nih jual berapa nih mas gitu kan, misalnya, oh nih 40.000 gitu. Udah, nih kan barang udah lama nih, kita bayarin setengahnya gitu. Kan pasti kan kondisinya kan udah rusak gitu kan. Iya. Robot-robotan juga banyak. Gitu. Kadang-kadang gue iri sama dia, dapat aja. Harus ini sih ya, kita kalau mau mendapatkan sesuatu itu harus ikhtiar, usaha. Kalau cuma ngeliatin status temen doang mah kagak ketahuan gitu, nggak ada hasil lah. Kita harus berusaha gitu kan. Nggak menutup kemungkinan kok di sekelilingnya Mas Ben itu banyak ada ya orang-orang yang punya kayak begini tapi ya nggak tahu gitu. Karena juga sebagian dari robot-robotan depan yang saya punya ini juga dari orang-orang yang pernah servis mobil-mobilan di saya, terus saya tanya, karena beliau nanya, Mas emang jualan mainan robot-robotan? Ada gitu. Saya tanya, oh punya robot-robotan? Oh ada di rumah gitu. Itu bekas anaknya yang dulu kecil gitu. Inilah hasilnya. Nah itulah hasilnya gitu. Jadi
saya terima servis mobilan gitu ya, mobilan remote ya nggak apa-apa lah nggak pakai duit gitu kan, ditukar sama barang mainan begini juga ada alhamdulillah gitu. Mahalan ini bro, nostalgia. Jadi di toko saya itu nggak terima cuma duit, barter apa juga boleh, BPKB, STNK, motor juga jadi. nggak mesti duit kok, nggak mesti duit, tenang aja gitu kan. Mantan juga terima, oh, iya. apa-apa. Mantan dia. Udah, berarti langsung yang terakhir dah. Ada yang mau disampaikan? Ya meskipun sedikit sih, nggak apa-apa, sampaikan aja. Apa aja terserah. Kalau yang untuk disampaikan, untuk teman-teman yang pengen bernostalgia dengan anak-anak misalnya mainan, kalau kalian ingin bernostalgia ya silakan bernostalgia, tapi jangan sampai bernostalgianya itu merusak dapur rumah tangga. Oh, iya. Ya, jangan sampai merusak. Nah, itu berusaha. Dan pastikan dapur tetap ngebul. Pastikan dapur tetap ngebul. Iya. Boleh bernostalgia, tapi jangan terlalu jor-joran. Nanti kalau nostalgia koleksi Megazord di rumah, tahu-tahu Megazordnya dikasih tepung digoreng ya kan. Jangan sampai. Oke, sobat mainan miskin, paling segitu dulu kita berbincang-bincangnya. Sebenarnya kalau misalnya mau diturutin ngomongnya tuh mungkin bisa sampai malam ya tuh ya. Enggak lah, pagi lah. Ya pagi tuh kan. Balik lagi pagi. Awal tahun, harapan baru, iya. Jalan baru, baju baru, bini baru. Alhamdulillah. Jangan dong. Oh, jangan. Jangan. Langsung subscribe-nya turun. Iya. Langsung kagak nyampe gua. Oke, sampai ketemu di video gua berikutnya, dan jangan lupa mainan itu nggak mesti mahal. Thank you for watching. Bye. Aja itu sederhana. Dia belum subscribe gua. Sampai mana tadi gua? Sampai kegiatan. Yang apa ya tadi ya? Lupa. Lupa. Lupa ketahuan editing ya. Gua yang edit. Yang lo sampein. Udah sampai itu tadi udah. Kan gua nggak tahu itu. Ada syarat gua. Enggak, lu ada yang belum. Coba lu sampein yang belum. Apaan? Ada tadi potong. Udah. Ada. Oh iya. Jadi. Ya, tapi Pokoknya kan apa lagi baik. ini kan lagi mainan. Selagi itu. Kalau ngegas. Let it go.